Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah kita Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Dan hari ini kita akan membahas tentang masyarakat Arab pra-Islam atau keadaan Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum kita menuju kepada pembahasan kita hari ini, marilah kita buka perkuliahan kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga perkuliahan kita hari ini dapat memberikan pengetahuan bagi jenengan semuanya, dapat menjadi pembelajaran bagi jenengan maupun saya, dan semoga sampean semuanya dalam keadaan sehat, termasuk kami sekeluarga. Ala hadhihi niyah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pembahasan tentang masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kenapa ini dibahas dalam sejarah kebudayaan Islam? Karena sekali lagi, ketika kita membahas sebuah objek atau sebuah topik penelitian atau sebuah topik pembahasan, mau tidak mau kita harus mengetahui background atau latar di mana objek tersebut akan kita bahas. Ketika kita membahas tentang Islam atau membahas tentang kedatangan Islam atau membahas tentang kedatangan Muhammad sebagai penyampai dari agama Islam, maka mau tidak mau kita harus mengetahui Muhammad itu datang dari keadaan sosial seperti apa, dari wilayah mana, terus kemudian dari masyarakat yang seperti apa. Oke. Kalau kita mengetahui dalam beberapa penulisan sejarah, kita dapat ketahui bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman itu dilahirkan di wilayah Mekah. Kalau sekarang negaranya adalah Saudi Arabia. Coba kita lihat ke peta yang saya tunjukkan ke jenengan semuanya ini. Saudi Arabia umumnya dikenal juga sebagai Arabian Peninsula. Itu dibatasi di wilayah utara ya. Di wilayah utara itu ada negara Irak, Kuwait, Jordan itu, atau lebih pasnya berbatasan langsung dengan Irak dan Jordan itu. Terus kemudian di bagian barat ada langsung berbatasan dengan Laut Merah. Kalau di sebelah baratnya Laut Merah itu yang sebelah atas itu adalah negara Mesir. Kalau sebelah bawahnya adalah negara Sudan yang ada bintang-bintang North, East, West, South itu adalah negara Sudan. Terus kemudian di bagian selatan itu berbatasan dengan Yaman dan Oman. Terus kemudian di bagian barat, di bagian timur berbatasan dengan Bahrain, Qatar. Terus kemudian Teluk Persia. Tuh. Terus kemudian ada Kuwait juga. Nah, ini yang merupakan letak dari Saudi Arabia mengikut benua Asia. Ikut benua Asia. Dan inilah yang dikatakan sebagai Jazirah Arab. Jadi wilayah-wilayah yang di sekitaran Saudi Arabia juga diyakini ditinggali oleh orang-orang Arab gitu. Langsung kepada pembahasan kita. Nanti silakan diperdalam tentang pembacaan peta dan sebagainya karena sangat penting ketika kita membahas tentang sejarah Islam karena nanti kita akan mengetahui bagaimana Nabi melakukan perjalanan dari Mekah Madinah. Nanti akan ada titik jauhnya seberapa, terus kemudian ketika ke Yaman, terus kemudian ketika ke Habasyah. Kalau Habasyah itu di sini berarti Afrika. Afrika ditulis di bawah tulisan Afrika ini. Bawahnya tulisan Afrika. Jadi sangat jauh. Tidak tahu apakah melalui yang Yaman ini atau melalui Jordan yang atas itu. Wallahu alam. Karena sampai sekarang sejarawan masih berusaha mencari teori saat melakukan perjalanan ke Habasyah itu. Kalau ke Yaman kan masih bersatu itunya deratannya. Langsung kepada pembahasan kita hari ini. Oke. Berkenaan tentang masyarakat Arab pra-Islam nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah nama Arab. Definisinya dari mana, asalnya dari mana, kemudian wilayah geografisnya seperti apa. Lanjut kepada rumpun bangsa Arab itu dari mana, watak-watak yang dimiliki oleh bangsa Arab seperti apa. Terus kemudian pemerintah Quraisy. Pemerintah Quraisy kenapa kita bahas? Karena ini merupakan kabilah di mana Nabi Muhammad dilahirkan dan dibesarkan. Kemudian selanjutnya yang nomor 6 adalah tentang kepercayaan atau agama yang diyakini. Baru kemudian yang terakhir tentang perekonomian. Terus kemudian nanti kita bahas tentang sosial, politik, dan sebagainya. Oke, langsung kepada pembahasan pertama yaitu nama Arab.
Arab atau Arab itu ya, atau Arab itu mempunyai arti yang sama dengan kata Aroba dari bahasa Ibrani yang berarti gelap atau steppe. Berarti Aroba artinya adalah gelap sebenarnya. Seasal dengan kata Abhar yang berarti rehlah atau pengembara. Abhar berarti rehlah atau pengembara karena orang-orang Badui adalah bangsa pengembara atau nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah yang selalu berpindah-pindah kediamannya. Ini definisi dari Hasyim Atiyah. Arab atau Arabia itu berarti gurun pasir karena tanah semenanjung itu sebagian besar terdiri atas gurun pasir, maka dia dinamakan Arab. Theodor Noldek ini dia mengartikan Arab sebagai gurun pasir karena wilayah itu sebagian besar merupakan gurun pasir, ya. Itu ya, dia seorang orientalis Jerman. Nanti akan saya jelaskan tentang orientalis atau kalau nanti ada yang mau tanya itu silahkan. Semenanjung itu dinamakan Arab adalah karena sebagian tanahnya terdiri atas gurun dan kehidupan bangsanya adalah mengembara nomaden. Ini yang dikatakan oleh Nuruzaman As-Siddiqi. Ini seorang sejarawan dari lokal kita, Indonesia. Terus kemudian letak Jazirah Arab di mana? Jazirah Arab adalah semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia. Nah, barat daya Asia dari benua Asia ya, sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir yang panas dan tandus. Ya, sampai sekarang kan dikenal sebagai wilayah yang sangat panas sekali, kemudian tandus dan sebagian besar terdiri dari padang pasir. Letak terutama Mekah adalah sangat strategis dan merupakan persimpangan jalur perdagangan dari berbagai pusat-pusat dagang di utara, selatan, timur, dan barat. Nah, ini kan kalau dalam ceritanya dari apa itu Mekah kan munculnya adalah ketika sejarahnya di masa Nabi Ibrahim ya, ketika Ismail dan Siti Hajar apa ya, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di suatu wilayah. Nah, itulah yang menjadi latar belakang munculnya Mekah. Nanti ada Ka'bah, terus kemudian ada sumur Zam-Zam itu kalau sampean saya yakin sudah pernah mendengar atau paling tidak membaca tentang sejarah Nabi Ismail gitu. Terus kemudian pembagian bangsa Arab seperti apa? Para sejarawan membagi bangsa Arab ke dalam dua kelompok besar. Ini ya hampir sepakat sejarawan, hampir sepakat. Sampai buka Philip Kahiti, buka bukunya Bu Mariam, buka kemarin buku yang saya sharekan jenengan, itu hampir sama. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Arab Ba'idah, Ba'idah artinya adalah jauh. Nah, Ba'idah di sini diartikan bahwa eh, bangsa yang Ba'idah ini sebenarnya sudah lenyap jauh sebelum Islam lahir dan diketahui hanya melalui lewat kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Iran, kaum Lut, sebagainya itu kan diyakini sudah punah atau sudah hilang. Makanya diartikan sebagai ba'idah. Kaum-kaum ini hanya dikabarkan dalam Al-Quran maupun dikabarkan dalam kisah-kisah umat terdahulu. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah Arab Baqiyah atau Baqo. Baqiyah artinya adalah lestari. Jadi ini termasuk yang suku di Arab yang masih ada. Ya, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Ariba atau Arabah yang bermakna murni Arab. Berarti mereka aslinya adalah suku yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua adalah Musta'ribah. Kalau yang murni Arab ini banyak yang meyakini mereka suku-suku seperti Kohtoniyah, Kohton itu. Terus kemudian yang Musta'ribah atau Musta'robah, berarti mereka yang ke Arab-Araban atau yang sebenarnya bukan orang Arab, tapi kemudian selama apa itu dalam waktu yang lama mereka kemudian meninggali Arab. Lah inilah yang diawali dengan hijrahnya Ismail dan Siti Hajar. Mereka diyakini kalau tidak salah wilayahnya ada di wilayah Palestina sekitar situ. Mereka yang secara naturalisasi menjadi golongan Arab, bahasanya naturalisasi. Tadinya bukan orang Arab, kemudian tinggal di situ dalam waktu yang lama, akhirnya mereka juga dianggap sebagai orang Arab. Itu Arab Aribah disebut juga Kohtoniyah. Nah ini Kohtoniyah dinisbatkan kepada Kohton atau Kopton, moyang mereka. Atau Yamaniyah, tempat asal persebaran mereka lah. Kalau Yamaniyah itu tadi dapat sampean lihat di bawahnya dari, kalau di peta tadi di bawahnya dari Saudi Arabia. Kemudian yang Arab Musta'ribah adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Oleh karena itu mereka disebut Ismailiyah. Ismail sendiri bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Ibrani yang lahir dan dibesarkan di Mekah. Ibrani itu ya daerah Palestina, walaupun sekarang kemudian dicaplok oleh Israel itu. Jadi bahasa Ibrani itu sudah bahasa yang lama sekali. Jadi bukan terus kemudian bahasa Ibrani bahasanya Yahudi, tidak. Ini bangsa yang sudah ada sejak dulu.
Bani Quraisy adalah keturunan Fihr yang mendapat gelar Quraisy. Ya, Quraisy itu sebenarnya gelar, yaitu pedagang yang terampil. Nah, oke. Tuh. Terus kemudian dari segi pemukimannya, masyarakat Arab saat itu ya, saat itu, dan sepertinya masih terwakili sampai saat sekarang, itu dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama Ahlul Badawi, Badawi atau Badui kalau bahasa kita. Ya, adalah penduduk padang pasir. Nah, penduduk padang pasir, mereka hidup di padang pasir, hidupnya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah, mengikuti di mana rumput ada, karena hampir sebagian besar mereka baik itu menggantungkan kehidupannya dengan beternak gitu ya. Terus kemudian pencahariannya adalah beternak itu. Makanya ketika uh, beternak, mereka berarti otomatis mengikuti di mana ada rumput untuk ternaknya, terus kemudian di mana ada oase atau air untuk mereka gunakan sebagai minuman, sebagai makan, terus dan sebagainya, dan sebagai minum ternak dan sebagainya. Karena nomaden mereka tidak banyak membangun peradaban. Jadi nomaden ya mungkin hanya membawa tenda ketika sudah sampai di suatu tempat yang hijau, mereka membuat tenda di sana, ketika tempat itu sudah menjadi kering, akhirnya mereka berpindah ke tempat lain. Tendanya dibawa juga, makanya mereka tidak meninggalkan peradaban. Nah, itu. Sehingga sejarah mereka tidak diketahui dengan tepat dan jelas. Nah, sejarahnya tidak diketahui gitu. Terus kemudian yang kedua Ahlul Hador atau Ahlul Hador. Hador artinya adalah peradaban. Jadi mereka yang ahli dalam bidang peradaban berarti otomatis nanti meninggalkan peradaban. Nah, ini penduduk tinggal di daerah yang subur. Mereka menetap di kota-kota, berdagang, bercocok tanam, dan industri. Jadi mereka sudah menggunakan suatu peradaban yang maju. Ini contohnya ya dengan kemunculan Mekah dan Madinah. Jadi mereka kemudian bercocok tanam, kemudian membangun rumah yang permanen. Jadi bukan lagi rumah yang semi permanen atau rumah yang bisa dibongkar pasang. Nah, mereka hidupnya ya berdagang dan sebagainya, beternaknya pun berternak di tempat itu saja. Makanya mereka sebagian besar hidup di sekitaran oase yang sepanjang tahun itu selalu mengeluarkan air, termasuk Zam-Zam itu. Mereka berpeluang membangun peradaban seperti masyarakat di Yaman, Hijaz, dan sebagainya. Kalau di Yaman saat itu dikenal sebagai daerah yang sangat subur. Makanya itu kan dilewati sungai lah. Jadi di situ terus kemudian menjadi pusat dari peradaban. Ya hampir sama dengan peradaban tradisional di wilayah sungai, di wilayah oase, atau di pinggiran sungai dan pinggiran oase itu otomatis orang-orang akan berkumpul di situ dan mendirikan rumah di sekitar itu. Itu. Ya. Berarti dibagi dua, Ahlul Badawi dan Ahlul Hadir. Yang Badawi itu yang masyarakat yang tradisional sekali, kalau yang Hadir itu yang meninggalkan peradaban itu. Terus kemudian sistem sosial masyarakat Arab ini syu'ubiyah atau ta'assub. Ini dikatakan istilah ini mulai muncul ketika masa Ibnu Khaldun abad ke-14, tapi kemudian dari awal sistemnya ini sebenarnya sudah ada, atau kekabilahan atau klan. Klan itu paham ya? Klanisme berdasarkan pertalian darah atau nasab, perkawinan, suaka politik atau karena sumpah setia. Berarti Su'ubiyah itu intinya hidup bersamaan dengan kabilahnya. Makanya kemudian ada suku Quraisy, ada Bani Tamim, ada suku yang lain, Khuza'ah, suku yang lain itu makanya mereka hidup berdasarkan satu kesamaan darah umumnya. Terus kalau tidak ya berarti disatukan dengan perkawinan atau karena dia kemudian direkrut menjadi anggota suku tersebut gitu. Kemudian kabilah bagi masyarakat Badawi merupakan ikatan keluarga dan juga ikatan politik. Lah, masyarakat Badawi masa awal itu mereka kekuatannya ikatan keluarga dan juga ikatan politik. Terus kemudian kabilah dipimpin oleh seorang Syekhul Qabilah yang dipilih dari seorang anggota yang paling tua. Syekhul Qabilah itu ya berarti pemimpin tertinggi di kabilah atau di suku tersebut. Kalau Quraisy saatnya yaitu misalkan Abdul Muthalib, simbahnya Nabi Muhammad. Nah itu adalah Syekhul Qabilah. Solidaritas kesukuan atau asobiyah Qabaliyah dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam dikenal amat kuat ya karena tadi karena mereka satu keturunan darah ya berarti otomatis mereka akan sangat apa itu membela kepentingan dari orang yang sekufu atau yang sedarah tadi. Kok sekufu ya sedarah gitu gampangannya. Dalam masyarakat nomaden, benturan antar suku atau pertumpahan darah sering terjadi disebabkan perebutan sumber air, rumputan dan sebagainya. Nah, ini kehidupan di gurun oase itu sangat jarang. Kadang mereka harus berebutan untuk tinggal di wilayah sekitar oase. Mereka yang memiliki kekuatan akhirnya punya kekuasaan terhadap oase tersebut. Jadi kadang mereka bisa menjual atau mereka bisa mengatur kapan orang ini boleh mengambil air dan sebagainya. Kalau misalkan airnya
mau mengering, berarti otomatis mereka yang berkuasa itu yang kemudian mengatur siapa yang mendapatkan jatah air. Itu. Selain itu, masyarakat Arab pra-Islam karena tadi ya wataknya ya, ini menurut Zaman Siddiqin, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal sebagai sebutan masyarakat jahiliyah. Jahil itu bermakna bodoh, dimaknakan sebagai kebodohan. Hal ini lebih kepada kemerosotan moral. Kemerosotan moral. Kemerosotan moral ini terus kemudian diartikan mereka sebagai sebuah peradaban yang bodoh. Kemerosotan moral atau helm. Bukan bodoh dalam arti ilmu. Dalam kenyataannya, masyarakat Arab pra-Islam memang mayoritas buta baca tulis. Nah, masyarakat saat itu juga buta baca tulis. Diyakini hanya ada sekitar belasan orang yang bisa membaca dan menulis aksara Arab. Berarti mereka tidak mengenal tulisan pada saat itu. Kondisi alam yang sepertinya kurang berbelas kasihan memberi pengaruh pada bentuk fisik. Wah ini, alamnya kan gurun, makanya mereka bentuk fisiknya akhirnya ya diberi sama yang kuasa, mungkin sunatullah, mereka dibuat kekar, kuat, dan berdaya tahan tinggi, atau mereka jarang sakit. Dan psikis yang khas, baik positif maupun negatif. Nah ini, watak bangsa Arab nanti terbentuk dari gurun tersebut. Yang pertama adalah sulit bersatu. Sulit bersatu itu maksudnya antar kabilah mereka sulit bersatu. Biasanya bersatu ya hanya yang satu kabilah atau yang satu suku atau yang memiliki pertalian darah. Kalau di luar pertalian darah misalkan, nah mereka berani mati, berani saling bertempur. Gemar berperang ya, gemar berperang ya karena keadaan tadi. Mereka dalam hidup di gurun, akhirnya mereka harus berebut apapun. Salah satunya adalah berebut oase, berebut tempat yang hijau untuk ternak mereka dan sebagainya. Dan rata-rata mereka dikenal sebagai orang yang kejam. Ya kejam tadi karena mereka biasa bersengketa dengan yang lain. Pembalas dendam. Membalas dendam itu maksudnya ketika salah satu anggotanya di misalkan dipukuli atau misalkan memiliki masalah dengan kabilah lain, otomatis satu kabilah akan membela anggotanya tersebut. Tidak tahu apakah dia benar atau salah, yang penting kalau dia dari kalangannya akan tetap dibela. Makanya kalau misalkan ada yang dibunuh dari satu kabilahnya, mereka siap berperang untuk membalas dendam. Kemudian angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong ini ya didasari karena keadaan geografis tadi, karena daerahnya panas, terus kemudian mereka juga harus berebut. Jadi ya sifat mereka ketika panas itu kan berarti otomatis mereka akan memiliki sifat-sifat yang harus menunjukkan kekuatannya. Makanya dari situ, ketika bertemu dengan kabilah lain, mereka harus menunjukkan bahwa mereka kuat. Jadi mereka tidak akan disepelekan. Kemudian pemabuk dan penjudi lah. Kalau ini merupakan keadaan sosial saat itu. Karena belum ada, maksudnya agama, memang ada beberapa orang yang masih menganut agama apa itu Samawi atau agama Hanif yang diturunkan dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, tapi sebagian besar mereka bukan penganut agama itu lagi atau agama samawi yang dari Tuhan. Jadi mereka kemudian bebas menjadi pemabuk, menjadi penjudi dan sebagainya. Tapi mereka memiliki watak positif juga. Yang pertama dermawan. Nah, dermawan ini ya maksudnya kemuliaan mereka jika satu kabilah, terus kemudian keberanian dan kepahlawanan. Ya keberanian itu kalau lebih dekatnya sebenarnya adalah kenekatan ini. Terus kemudian kesabaran, kemampuan memikul derita hidup di padang pasir dan medan perang. Kalau ini ya pasti keadaan geografis ini mempengaruhi diri mereka. Mereka harus kuat. Kuat kena badai gurun, kuat tidak minum beberapa hari, kuat harus melewati padang pasir ketika bepergian. Nah itu kesetiaan dan kejujuran. Kesetiaan itu berarti apa itu terhadap golongannya sendiri. Terus kemudian kejujuran kalau bahasanya orang Banyumas mungkin belaka suta. Jadi mereka apapun diomongkan, jadi tidak mikir gitu yang akan menyinggung yang lain atau tidak. Nah ini kasusnya adalah dalam ikatan hubungan darah dan jujur dalam melunasi janji pada teman. Nah ini karena kesetia kawanan. Tidak tahu temannya itu salah atau benar, misalkan dia minta dibela, ya tetap dibela. Terus ketulusan dan berkata benar. Berkata benar itu ya tadi apa adanya. Itu. Sistem pemerintahan seperti apa? Beberapa kabilah pernah menguasai Arab atau Ka'bah. Ada yang pernah yaitu namanya Amalikoh, kemudian Jurhum dan Khuza'ah. Yang terakhir darinya adalah suku Quraisy. Ini di bawah pimpinan Qusay. Qusay ini ya berarti kakek buyut dari Nabi Muhammad. Kakek buyut dari Nabi Muhammad. Ia merebut kembali kekuasaan Arab dari tangan Khuza'ah. Jadi saat itu lah tadi sempat saya katakan kan mereka saling berebut
pengaruh, berebut kekuasaan. Makanya Ka'bah yang di sekitarnya, Ka'bah itu kan jadi pusat peribadatan saat itu. Terus kemudian yang di sekitarnya ada oase namanya Zam-Zam yang tidak pernah yang tidak pernah habis airnya, kemudian airnya kualitasnya bagus, makanya jadi perebutan di sini. Pada masa Nabi Muhammad lahir, ternyata Quraisy itu sedang menjadi penguasa dari Ka'bah. Ia merebut kembali kekuasaan Arab dari tangan Khuza'ah. Nah, Khuza'ah ini bukan keturunan dari Adnan. Lalu Qusay melakukan berbagai penataan pemerintahan. Yang pertama mendirikan Darun Nadwah, rumah untuk bermusyawarah. Nah ini terus kemudian membentuk dan membagikan kekuasaan menjadi 4 departemen, yaitu Darun Nadwah, Rifadhah, Sikoya, dan Hijabah. Ini merupakan bagian-bagian masing-masing. Ada yang mengurusi masalah mengurusi masalah Ka'bah, yang mengurusi masalah pembagian air bagian air Zam-Zam, yang mengurusi masalah masalah peribadatan di Ka'bah, yang mengurusi masalah peperangan, yang mengurusi masalah sengketa antar kabilah dan sebagainya. Jadi Quraisy saat itu menjadi pimpinan dari atau yang paling besar daripada kabilah-kabilah yang lain. Menjelang Islam datang, Abdul Muthalib yang menjadi penguasa pemerintahan Arab, ia melakukan pendekatan mendukunkan Bani Quraisy dengan membangun sistem pemerintahan oligarki atau pemerintahan bersama. Jadi Bani Quraisy itu yang paling tinggi, kemudian pembagian-pembagian yang lain, jatah-jatah yang lain kemudian dibagikan secara merata kepada beberapa kabilah yang ada di Mekah saat itu. 10 jabatan itu apa saja? Yang pertama hijabah, ini mengurusi masalah agama dan pemegang kunci Ka'bah. Pimpinan diserahkan kepada keturunan Abduddar. Ini hijabah mengurusi masalah agama dan pemegang kunci Ka'bah. Sikoyah ini mengurusi masalah air untuk kepentingan penduduk Makkah dan para peziarah. Pimpinan ini diserahkan kepada keluarga Hashim, ya. Keluarga Hashim, Bani Hashim ini. Terus kemudian Diyat mengurusi masalah peradilan. Ini dijabatkan kepada Abdul Muthalib sendiri. Ini yang dari suku Quraisy tapi beda bani ya. Ini beda kakek gitu sepertinya. Satu kakek tapi beda bapaknya namanya. Terus kemudian Sifarah, ini urusan diplomatik dan hubungan luar negeri termasuk sengketa antar kabilah Quraisy dengan lainnya. Kemudian Liwa mengurusi ketentaraan dan perlindungan kehormatan panji-panji. Ini diserahkan kepada Bani Umayyah, ya. Bani Umayyah jadi dari awal mereka memang terkenal dalam bidang ketentaraan atau perang. Terus kemudian Rifadah ini mengurusi keuangan negara, pajak untuk orang miskin. Ini diserahkan kepada keluarga Naufal. Kalau sampean pernah dengar Warokoh bin Naufal itu kan berarti saudaranya Khadijah. Nah, itu mengurusi masalah keuangan negara, pajak untuk orang miskin. Makanya keluarganya terkenal sebagai keluarga kaya dari pedagang. Nadwah ini mengurusi persidangan majelis negara, ini diserahkan kepada keluarga Al-Uzza. Kemudian Khainamah mengurusi balai musyawarah dan persidangan, ini diserahkan kepada keluarga Yakhzum bin Murrah. Khazinah mengurusi administrasi perbendaharaan negara, ini diserahkan kepada Al-Haris bin Qais, keluarga Hisham bin Ka'ab. Azlam mengurusi ramalan untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Jabatan ini dipegang Sofwan, saudara Abu Sofyan. Nah, ini Abu Sofyan bapaknya dari Muawiyah. Kepercayaannya seperti apa? Banyak kepercayaan yang ada di Arab sebelum Islam itu adalah wasaniyah atau mereka penyembah berhala atau pagan. Tapi beberapa di antaranya masih memegang agama Hanif atau monoteisme atau percaya kepada Tuhan melalui jalur kepercayaan dari Nabi Ibrahim, meskipun tidak semurni pada masa Nabi Ibrahim. Banyak juga yang menyembah benda-benda alam, benda-benda langit dan sebagainya, karena mereka dikenal jahiliyah tadi. Agama berhala ini yang paling banyak mendominasi adalah kepercayaan nenek moyang yang paling dominan dan tumbuh subur di Jazirah Arab. Ka'bah merupakan pusat keagamaan, pusat ziarah bagi masyarakat Makkah dan masyarakat Arab lainnya penyembah berhala. Jadi selain mereka menyembah berhala, mereka sebenarnya tercampur dengan kepercayaan sebelumnya, yaitu di masa Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah masih menjadi pusat dari kepercayaan. Tapi di sekeliling Ka'bah, nah ini sekurang-kurangnya ada tidak kurang dari sekitar 350 berhala. Jadi masing-masing orang menempatkan berhala di sana. Ini salah satu perekonomian yang paling kuat saat itu. Makanya ada dari Jazirah Arab saat itu atau dari Bani Quraisy atau dari
ya anggota dari suku Quraisy, mereka khusus menjadi apa itu pengrajin patung. Makanya ketika Muhammad datang, ya, Muhammad datang salah satunya yang paling kuat adalah Abu Jahal, Abu Lahab, terus kemudian Abu Sofyan. Nah, itu termasuk mereka yang paling kuat menentang kedatangan Muhammad yang menentang pemujaan terhadap berhala, karena hampir sebagian besar mereka adalah pengrajin berhala. Jadi perekonomian mereka terganggu dengan adanya Muhammad dan ajarannya. Ini menggambarkan banyaknya suku yang ada di Jazirah Arab. Jadi 350 berhala itu masing-masing suku biasanya mereka akan membuat satu berhala besar kemudian ditempatkan di sekitaran Ka'bah. Itu. Perekonomiannya seperti apa? Masyarakat Arab jahiliyah khususnya Mekah mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berdagang. Jadi sebagian besar melakukan berdagangnya, model berdagang saat itu ya mungkin adalah barter. Kalau kalau Arab memiliki apa, terus kemudian ditukar dengan wilayah-wilayah sekitar Arab. Kalau suku-suku di Quraisy tadi, ya berarti otomatis selain mereka dapat dari rampasan perang, mereka juga kemungkinan dapat dari berdagang tadi. Salah satu yang diperdagangkan adalah patung-patung sesembahanda ini. Yang di sekitaran Ka'bah yang paling banyak diperdagangkan adalah patung-patung sesembahan. Yang kadang juga dibarter dengan komunitas makanan dan selainnya yang didatangkan dari daerah subur seperti Yaman dan sekitarnya. Berarti yang subur itu di wilayah Yaman. Jadi mereka membawa buah-buahan, sayur-sayuran, dibawa ke Ka'bah. Mereka selain untuk melakukan perjalanan apa itu eh, spiritual itu ya untuk beribadah misalkan kepada berhala-berhala tersebut. Mereka juga membawa itu kemudian dibarter dengan berhala-berhala yang kemudian bisa dibawa pulang ke wilayah Yaman. Tuh. Di bulan-bulan tertentu mereka menggelar pasar yang salah satunya adalah pasar Ukas. Pasar Ukas, di pasar ini dilaksanakan kompetisi mengarang dan membacakan syair-syair. Setiap kabilah atau suku mengirimkan penyair-penyair terbaiknya sebagai simbol kebanggaan. Ramainya pasar ini menjadi sebab berkembangnya sistem perekonomian masyarakat Arab saat itulah. Di pasar Ukas ini ya, syair yang dinyatakan menang akan dituliskan dengan tulisan yang indah bagi apa itu menyewa penulis yang indah tulisannya kemudian ditempel di Ka'bah. Hal ini menjadi kebanggaan bagi sang pemenang maupun kabilahnya. Lah ini tadi meskipun masyarakat jahiliyah dikatakan bodoh tapi mereka nah dari tradisi lisannya sangat kuat termasuk dari sastranya. Jadi saat itu sering sekali diperlombakan yaitu syair. Siapa nanti yang juara nanti syairnya akan ditulis dengan tinta emas, kemudian ditempelkan di Ka'bah. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kabilahnya. Makanya setiap kabilah nanti akan mengirim ahli-ahli dalam bidang syairnya. Selain syair, perkembangan apa saja yang ada di masyarakat Arab Islam saat itu, yaitu ansab. Ya, ansab itu adalah keilmuan tentang nasab. Keilmuan tentang nasab. Jadi nasab itu berarti pohon silsilah dari keluarga. Makanya sampai sekarang tidak heran ya, tidak heran apabila biasanya orang Arab itu punya pohon silsilah. Bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, sampai kepada Nabi Muhammad. Biasanya seperti itu, yang dari kalangan habaib itu. Oke. Terus kemudian selain itu apa? Selain itu mereka juga ahli dalam bidang orasi atau mereka orang-orang Arab para Islam itu orator-orator yang ulung, orator yang ulung ya, atau dalam bidang khitobah lah bahasanya khitobah. Makanya ketika terjadi apapun mereka akan bernaik di tanah yang tinggi di sekitaran Ka'bah untuk memberikan orasinya. Termasuk Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian mendapat perintah untuk menyampaikan secara langsung, dia kan langsung berdiri di tanah yang menggunduk tinggi di sekitaran Ka'bah, kemudian menyeru kepada Islam. Itu makanya saat itu ya selain sastra yang berkembang adalah apa itu khitobah, serta yang berkembang adalah ansab. Ansab itu adalah keilmuan tentang nasab. Sebenarnya selain itu juga banyak yang meyakini berkembang adalah ilmu astronomi yang masih sederhana atau pengenalan terhadap bintang. Kenapa? Kenapa ya? Karena ini diwarisi dari masa Babilonia awal dulu. Diwarisinya seperti apa? Jadi belajar dari wilayah Babilonia. Belajarnya adalah tentang sebenarnya bukan nasib bintang sebagainya. Mereka hanya belajar tentang bagaimana navigasi digunakan sebagai navigasi, pengenalan bintang sebagai navigasi. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan di malam hari di gurun, mereka misalkan mau menuju ke Yaman, menuju ke Irak, menuju ke apa itu wilayah-wilayah lain dari Mekah ke Madinah, mereka yang dilihat yang dijadikan sebagai navigasi adalah kenapa? Apa itu
bintang. Yang dijadikan navigasi adalah bintang. Jadi ilmu astronomi yang sederhana sekali tapi sangat membantu saat itu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena di gurun, beda dengan di sini. Ketika di sini jalan, misalkan pernah dilewati setapak itu kan kelihatan. Tapi ketika di sana tidak, bisa saja tersapu oleh apa itu badai gurun atau angin gurun. Jadi jalan yang dilewati orang itu kemudian bisa hilang dalam hitungan beberapa detik. Itu makanya mereka menggunakan bintang sebagai sistem navigasi mereka untuk melakukan perjalanan kemana-mana. Itu tentang masyarakat Arab lah Islam. Oke. Terus kemudian jahiliyahnya mereka seperti apa ya? Pernah diceritakan misalkan Umar bin Khattab sebelum mengenal Islam, dia pernah mengubur anak putrinya ketika bayinya adalah bayi perempuan kemudian dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena saat itu keyakinannya kemuliaan adalah ketika yang dilahirkan itu adalah bayi laki-laki, berbeda ketika bayi perempuan. Ketika bayi perempuan bahkan beberapa di antaranya mengubur hidup-hidup. Terus kemudian ada sistem apa itu poliandri. Poliandri itu berarti